Lebih semangat lagi. Shalom semuanya. Puji Tuhan, selamat datang di Gereja GBI Plaza Indonesia. Kita bersyukur bersama, kita berkumpul pada hari ini. Amin. Semua penuh dengan sukacita. Boleh saya lihat tangan-tangannya yang penuh sukacita. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Sebelum kita akan memulai ibadah kita bersama, saya ingin mengajak jemaat untuk bangkit berdiri bersama. Kita bangkit berdiri bersama dan kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Mari jemaat Tuhan, kita deklarasikan, kita baca yang tertulis Pentakosta ketiga. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu dan tulah tidak akan mendekat kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari jemaat Tuhan berikan tepuk tangan dan kita aminkan firman ini. Dan ini kami Tuhan, pada hari ini kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bawa hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami ada di sini Tuhan. Kami dengan penuh keyakinan bahwa kami sudah dilayakkan oleh karena kuasa darah-Mu. Dan hari ini kami hadir untuk menaikkan ucapan syukur kami Tuhan kepadamu saja. Kemuliaan-Mu hadir di tempat ini, memenuhi ruangan ini. Roh Kudus-Mu bekerja nyata atas kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Sama-sama kita katakan amin, haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Ajar kau Yesus, ajar kasih-Mu,
yang kau nyatakan di sepanjang hidupku, dari segalanya yang kau janjikan telah kau genapi bagiku. Ajaib kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang kau nyatakan di sepanjang hidupku, dari segalanya yang kau janjikan telah kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah kau buat dalam hidupku, ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Kami bawa sembah kami Tuhan, kami bawa hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sama-sama katakan, ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku, dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi. Sekali lagi katakan, oh, ajaib Kau, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku, dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi. Kami mengangkat tangan kami dan kami katakan, oh, banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku, ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Banyaklah yang, oh, banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku, ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus. Mari sama-sama kita sembah Dia. Haleluya. Oh Yesus, kami mau bersyukur karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini Engkau sertai kami Tuhan. Oh, mari lebih lagi jemaat Tuhan, angkat suaramu, angkat hatimu. Kau sangat baik Tuhan, Kau teramat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan saja katakan, banyaklah, oh banyaklah yang telah Kau buat. Ini ungkapan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dengan apa ku sembah Kau Yesus. Mari dengan kesungguhan hati katakan, oh, banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku, ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah. Mari jemaat
Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama dengan segenap hati, sama-sama katakan. Oh, dan banyaklah yang tak kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, mau memuji. Oh, dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu. Sembah Kau Yesus. Sekali lagi, GBI Plaza Indonesia katakan, oh banyaklah yang tak Kau buat dalam hidup. Kami mau bersyukur atas setiap yang Kau lakukan dan yang akan Engkau lakukan, Tuhan. Oh, dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu. Sembah Kau Yesus, kami sembah Engkau, sembah Kau Yesus. Mari jemaat Tuhan, dari dalam lubuk hatimu katakan, sembah Kau Yesus selamanya. Mari jemaat Tuhan berikan tepuk tangan, sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami di tempat ini mau berikan persembahan yang terbaik hanya bagi-Mu. Dan kami tahu Tuhan satu hal Tuhan, biar nama-Mu saja, Yesus Tuhan yang ditinggikan, dimuliakan di tempat ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, kita semua yang siap memuji menyembah Tuhan, berikan Dia kemuliaan yang terbaik. Katakan haleluya. 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 Mari sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Tuhan memberikan Nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Lalu percaya kepada Tuhan. sekali lagi katakan, Oh, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya. Come on. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, amin. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Mari katakan pada kanan kirimu, katakan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Haleluya. Kami bersuka cita Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku Amin. untuk memuji-muji Allah kita. Semuanya. Sorakan. Banyak orang akan melihatnya dan Menjadi takut. lalu percaya kepada Tuhan. Mari katakan, Yesus cinta. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Mari jemaat Tuhan katakan, Yesus. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Dia cinta kita semua, amin. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi.
cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenap. Yesus I want, to Yesus I need, to Yesus I tak sendiri kau semua. To Yesus I want, to Yesus I need, to Yesus I tak. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, to Yesus I want, to Yesus I need, to Yesus I tak sendiri kau. Sekali lagi katakan, to Yesus I want. Dia cinta saya, Dia sama juga mencintaimu, amin. To Yesus I tak sendiri kau semua, sendiri kau semua, sendiri kau semua. Yang percaya Yesus cinta kita boleh berikan tepuk tangan. Katakan haleluya. Haleluya. Masih semangat untuk memuji Tuhan. Karena ada sukacita Tuhan di tempat ini. Amin. Come on. Hey. Terima kasih Tuhan. Karena sukacitamu membuat kami hidup Tuhan. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Mari sama-sama kita jalan. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, kesuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Yang percaya katakan, mari jemaat Tuhan katakan, pujian syukurku, pujian syukurku, ku naikkan bagimu, ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Ini menjadi komitmen kami Tuhan. Bersama-Mu, bersama-Mu, kehendak-Mu, ikuti Engkau. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Mari jemaat Tuhan sambil bertepuk tangan sama-sama katakan, hey, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Are you ready, church? Oh, mari bebaskan ekspresi katakan, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Semuanya katakan oh ya, oke? 1, 2, 3, 4. Haleluya Tuhan. Kami deklarasikan kebaikan-Mu Tuhan, cinta-Mu Tuhan. Biarlah ini menjadi deklarasi kami Tuhan. Hei, satu-satunya alasan pusat kebahagiaan hanya dalam Tuhan. Tempat kesukaan bagaikan embun pagi, sinariku bagai mentari, buat aku selalu menari. Tak sabarku ke bahari, aku bernyanyi, ku menari. Oh, I shall be, 장점이 구연이 소라카
sukacitaku. Mari yang ada di belakang sampai depan, satu suara katakan sukacitaku. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan lebih lagi, sorakan haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk lagi dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan berhenti untuk memuji, memuliakan-Mu Tuhan. Dengan mulut kami, dengan hati kami, seluruh hidup kami sebagai penyembahan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Kami katakan Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku. Sambil kami mengangkat tangan, kami sama-sama katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari berikan kemuliaan sorak-sorai tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini pengagungan kami Tuhan. Mari katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi katakan, Tuhan, Tuhan, Kaulah pengharapan. Kami percaya hanya kepadamu, Tuhan, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Kami angkat suara kami dan katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari sejenak kita ambil waktu, kita sembah Dia, naikkan ucapan syukurmu, naikkan pengagunganmu padanya. Kami agungkan namamu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Henti-hentinya kami naikkan ucapan syukur padamu Tuhan, atas apa yang Kau telah lakukan dan apa yang akan Kau lakukan Tuhan.
kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama bangkit berdiri. Mari angkat suaramu dan katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari, amin, penghormatan kepadamu ya. Sekali lagi katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Hanya Engkau yang layak. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Oh, haleluya. Kami angkat suara kami, Tuhan, sebab Engkau yang layak. Oh, layak dipuji, disembah, Kau layak bertata dulu. Mari deklarasikan dengan segenap hati, katakan, oh Raja atas segala raja, namamu besar, terpuji, layak dipuji, layak dipuji. Engkau yang layak, yang bertata, yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Namanya besar. Mari kita bahasa Indonesia, mari agungkan Dia dengan segenap hati. Oh, layak dipuji, disembah, Kau layak bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segalanya, namamu. Sekali lagi katakan, lebih lagi, layak dipuji, oh layak dipuji, disembah, Kau layak bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segalanya, namanya besar, besar, terpuji. Namamu besar, termulia. Say, namamu besar, termulia. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Raja segala raja. Haleluya.
pujian, hormat, syukur hanya layak bagimu Tuhan. Dan kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan Kau terima sembah pujian kami siang hari ini. Kami bersyukur kalau orang berkata bulan ini bulan penuh cinta. Tapi kami terlebih bersyukur karena cinta-Mu sudah ada terlebih dahulu buat kami. Bahkan di saat kami masih berdosa, di titik terendah kami, Engkau mengangkat kami. Terima kasih buat karya kasih-Mu, karya penebusan-Mu buat setiap kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau menerima kami apa adanya. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Yang sedang Tuhan kerjakan dan yang akan terus Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami mau nyatakan syukur kami. Dan siang hari ini Tuhan ajari kami untuk bisa memberikan kasih, belajar dari kasih-Mu buat orang-orang di sekitar kami. Sama-sama siang hari ini kami berdoa buat keluarga, buat teman, buat rekan kami yang belum percaya kepadamu, kepada Yesus Kristus. Siang hari ini sepakat kami berkata, ada keselamatan yang mengalir bagi seluruh keluarga, seluruh teman-teman kami, seluruh orang-orang yang kami kenal, orang-orang terdekat kami. Kami mau berkata keselamatan melanda mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya kasih-Mu saja yang bisa memuaskan setiap pribadi. Hanya kasih yang dari Yesus saja itu cukup buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bawa terus keluarga kami, teman-teman kami, orang yang kami kenal. Kami perhadapkan kepadamu, kami sebut nama mereka setiap hari. Supaya satu kali kelak kami percaya kasih Kristus yang luar biasa itu juga berlaku atas kehidupan mereka. Seperti halnya Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan ajari dari mulut kami. Kami mau melepaskan berkat buat orang-orang siapapun. Terutama mereka yang sudah melukai hati kami. Siang hari ini kami mau melepaskan berkat pengampunan buat mereka. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni dosa kami. Kami mau berkata, selesai semua sakit hati kami. Selesai semua masa lalu kami dengan luka-luka kami. Karena kami tahu kasih-Mu membebat kami. Kasih-Mu itu menyempurnakan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarkan damai dan sukacita-Mu senantiasa ada dalam hidup kami. Dan siang hari ini kami juga mau melepaskan berkat bagi bangsa kami Indonesia. Tempat di mana kami tinggal. Terima kasih buat Indonesia yang Tuhan sudah nyatakan berkat kasih karunia-Mu. Tuhan angkat Indonesia sampai hari ini. Itu bukti cinta-Mu atas bangsa kami. Kami mau berkata, biarkan lawatan Tuhan terus terjadi. Bahkan mulai tahun ini kami akan melihat Pentakosta ketiga bergerak luar biasa di seluruh wilayah di Indonesia, bahkan ke bangsa-bangsa. Kami mau berkata dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, Roh Kudus-Mu dicurahkan dengan luar biasa. Dan kami mau melihat ada kegerakan-kegerakan yang terjadi di mana-mana tempat, pujian penyembahan di mana-mana tempat, lawatan-lawatan Tuhan terjadi. Baik di gereja-gereja, di tempat-tempat, di sekolah-sekolah, di sekuler, dimanapun Tuhan. Lawatan Tuhan melanda seluruh wilayah Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau yang berdaulat penuh atas bangsa kami. Dan demikian juga saat ini. Kami mau melepaskan berkat bagi pemimpin kami. Kami berdoa buat Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotoro Harjo bersama seluruh jajaran pemimpin di tempat di mana kami beribadah Tuhan. Mari Bapa, biarkan tahun ini yang sudah dicanangkan oleh hamba-Mu jadi tahun pengenapan amanat agung.
Biarkan kami semua bukan hanya menjadi penonton, tapi kami turut ambil bagian menggenapkan amanat agung Tuhan. Lewat apapun yang kami Tuhan percayakan, lewat orang-orang di sekitar kami, komunitas kami. Ajari kami untuk berani menyampaikan berita kabar sukacita itu buat orang-orang sekitar kami. Kami belajar memuridkan, kami belajar mempunyai komunitas yang sungguh-sungguh bertumbuh di dalam Tuhan. Dan Tuhan, saat ini mari kami undang semua jemaat. Kita mau lepaskan berkat buat Bapak Gembala kami yang tercinta yang ada di tengah-tengah kita siang hari ini. Kami melepaskan berkat bagi Gembala kami terkasih, Pastor Welyar Kauntu bersama Ibu Maulin. Mari Tuhan, Engkau yang sudah mempercayakan CK4 dalam penggembalaan hamba-Mu. Kami percaya otoritas yang dari surga turun atas hamba-Mu. Pengurapan yang baru setiap hari turun atas hamba-Mu. Bahkan kekuatan hari demi hari. Ketika hamba-Mu menanti-nantikan Tuhan, firman-Mu berkata, ada kekuatan baru yang mengalir senantiasa atas hamba-Mu. Apapun yang hamba-Mu kerjakan, semua dalam ketepatan Tuhan. Dan semuanya menyenangkan hati Tuhan. Ada perkenanan Tuhan turun atas segala aktivitas yang dilakukan oleh hamba-Mu. Keluar masuk hamba-Mu ada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk Worship with Welyar. Tuhan, program yang Tuhan sudah berikan sendiri untuk hamba-Mu. Biarkan lewat program ini, semua umat dimanapun berada, bukan saja di Indonesia tapi juga di bangsa-bangsa. Mereka boleh kembali kepada penyembahan yang benar kepada Tuhan. Mereka boleh menikmati hadirat Tuhan setiap hari di rumah-rumah mereka. Bahkan mereka alami mujizat-mujizat yang daripadamu. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang mengalami jalan buntu, mereka mendapatkan jalan-jalan yang baru. Berkat-berkat yang luar biasa Tuhan limpahkan dalam kehidupan mereka. Dan yang pasti ada kesaksian-kesaksian yang ajaib yang boleh menguatkan setiap pribadi yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, terus jagai kesehatan hamba-Mu. Senantiasa kami minta Tuhan. Kekuatan yang dari surga turun atas hamba-Mu. Sehingga setiap hari apapun yang hamba-Mu kerjakan senantiasa pengurapan Tuhan yang khusus kami mintakan siang hari ini. Sehingga setiap kebenaran firman, setiap pujian, penyembahan ketika dialunkan oleh hamba-Mu bukan saja berhenti di jiwa, tapi masuk ke dalam roh dan mengubahkan semua pribadi yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau masih mau beracara buat jemaat-Mu di tempat ini siang hari ini. Terus kerjakan. Kami mensyukuri ibadah kami siang hari ini dan kami percaya semua doa syafaat kami sudah Tuhan dengarkan. Dan dalam waktu-Mu dengan cara-Mu yang ajaib, Engkau akan menjawabnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. The year of the Great Commission. Ayat emasnya diambil dari Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20 dan Matius 24 ayat 14. Istilah amanat agung dipopulerkan oleh Hudson Taylor, seorang misionaris ke daratan Cina pada abad ke-19. Hudson Taylor terkenal dengan kutipannya, amanat agung bukanlah sebuah pilihan untuk dipertimbangkan, melainkan sebuah perintah untuk ditaati. Yang dimaksud dengan amanat bukan sekedar perintah, tetapi suatu perintah pengutusan yang diperlengkapi dengan kuasa otoritas ilahi.
sesuai dengan perkataan Yesus dalam Matius 28 ayat 18 dan 19. Padaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Setiap kali kita berbicara tentang amanat agung, maka kita diingatkan tentang hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Yang kedua, tugas utama dari seorang murid Tuhan Yesus. Yang ketiga, untuk menyelesaikan tugas kita sebagai murid Tuhan Yesus, tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kuasa Roh Kudus. Yang keempat, kita diingatkan tentang tahun 2033, yaitu target untuk menyelesaikan amanat agung. Dan yang kelima, untuk menyelesaikan amanat agung sampai dengan tahun 2033, harus dengan metode Tuhan Yesus. Goal sebagai orang percaya, sesuai dengan Roma 8 ayat 29, adalah untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Itu adalah murid Tuhan Yesus. Katakan amin. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Ini adalah murid Tuhan Yesus. Jadi murid Tuhan Yesus adalah mereka yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Sesuai dengan Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Maka tugas utama dari murid Tuhan Yesus tanpa melihat profesinya adalah menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Artinya, kita harus menyelesaikan amanat agung. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi harus dengan kuasa Roh Kudus. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Ia memberikan pesan yang terakhir kepada murid-muridnya dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah itu Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka pergi ke Yerusalem dan tinggal di kamar loteng. Mereka melakukan itu karena pesan Tuhan Yesus bahwa mereka tidak boleh meninggalkan kota Yerusalem sebelum diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Apa yang mereka lakukan di kamar loteng? 120 murid semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya, mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Selama 10 hari mereka melakukan itu. Dan pada hari raya Pentakosta, tiba-tiba terdengarlah bunyi seperti tiupan angin keras. Dan setelah itu tampaklah lidah-lidah seperti nyala api
hinggap kepada mereka masing-masing. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang diberikan oleh Roh kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa Roh. Setelah itu, mereka dipakai Tuhan secara luar biasa untuk melakukan amanat agung. Ini yang disebutkan dengan peristiwa Pentakosta yang pertama. Pentakosta yang pertama ini dahsyat. Mengapa? Karena dalam waktu beberapa ratus tahun, 70% dari dunia yang dikenal waktu itu, yaitu yang berada di bawah kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Belum. Karena itu, pada tahun 1906, kembali Roh Kudus dicurahkan seperti yang terjadi pada Pentakosta pertama, yaitu di Azusa Street, Los Angeles, Amerika Serikat. Seorang hamba Tuhan berkulit hitam yang bernama William Seymour dipakai Tuhan. Ini yang disebut dengan Pentakosta yang kedua. Pentakosta kedua yang dahsyat. Sebab menghasilkan gerakan Pentakosta dan harismatik yang kita kenal sekarang ini. Ada sekitar 700 juta orang yang diberdayakan Roh Kudus hari-hari ini. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Belum. Karena itu, pada hari-hari ini, Roh Kudus kembali dicurahkan yang disebut dengan Pentakosta yang ketiga. Arti Pentakosta ketiga adalah yang pertama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Dan yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Dan yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Saya percaya dengan Pentakosta ketiga ini, amanat agung akan selesai. Saya ingatkan bahwa DNA gereja kita adalah restorasi Pondok Daud, yaitu doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Ternyata sekitar 2000 tahun yang lalu, ini sudah dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus, yaitu pada waktu menantikan peristiwa pencurahan Roh Kudus yang disebutkan dengan Pentakosta yang pertama. Siapa mengira kita diberikan visi restorasi Pondok Daud untuk menantikan pencurahan Roh Kudus yang disebut dengan Pentakosta yang ketiga. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Hari-hari ini Tuhan mengingatkan gerejanya tentang tahun 2033.
Sebenarnya ada apa sih dengan tahun 2033 ini? Tahun 2033 adalah peringatan 2000 tahun Tuhan Yesus disalibkan, mati, bangkit, naik ke surga. Peringatan 2000 tahun pencurahan Roh Kudus yang berarti hari ulang tahun gereja yang ke-2000. Peringatan ke-2000 tahun dimulainya amanat agung. Dan akhir-akhir ini Tuhan dengan kuat berbicara kepada gerejanya di seluruh dunia tentang visi amanat agung. Target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya kedua kali dan tanda akhir zaman, maka Tuhan Yesus menjawab, yang salah satunya terdapat dalam Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dengan perkataan lain, kalau amanat agung sudah selesai, maka sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Barulah Tuhan Yesus datang kembali. Kata sesudah itu tidak ada seorang pun yang tahu berapa lama. Bisa 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau beberapa tahun. Tapi yang jelas tidak akan lama. Sebab Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera." Saya tidak pernah mengatakan bahwa tahun 2033 Tuhan Yesus pasti datang. Itu tidak alkitabiah. Saya tidak berkata seperti itu. Tetapi yang saya katakan, tahun 2033 Tuhan Yesus bisa datang. Itu alkitabiah. Karena kedatangan Tuhan Yesus bisa sewaktu-waktu. Apa arti pesan ini buat kita? Waktu kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya dengan menyelesaikan amanat agung. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Ku merindukanmu. Ku merindukanmu. Sebagai murid-murid yang menerima amanat agung dari Tuhan Yesus, kita harus belajar cara Tuhan Yesus melakukannya. Sehingga kita bisa menjangkau dunia dalam 7 tahun ke depan sampai tahun 2033. Pada waktu General Assembly yang ke-14 dari World Evangelical Alliance di Korea Selatan tanggal 27 sampai dengan 31 Oktober 2025 yang lalu. Temanya adalah The Gospel for Everyone by 2033. Di sini Rick Warren menyampaikan tentang metode Yesus untuk menyelesaikan amanat agung yang berlaku di mana saja dan kapan saja. Metode ini disingkat dengan PEACE. P, pass on the good news. Sampaikan kabar baik, Injil kepada orang lain. E, equip disciples. Perlengkapi para murid agar mereka bisa bertumbuh dan melayani. E, alleviate suffering. Ringankan penderitaan orang lain dengan menolong mereka. C, continually pray. Berdoa terus-menerus. E, establish new churches. Dirikan gereja-gereja baru.
Jadi ada 5 hal metode Yesus untuk menyelesaikan amanat agung. Yang pertama, sampaikan kabar baik Injil kepada orang lain. Yang kedua, perlengkapi para murid agar mereka bisa bertumbuh dan melayani. Yang ketiga, ringankan penderitaan orang lain dengan menolong mereka. Yang keempat, berdoa terus-menerus. Dan yang kelima, dirikan gereja-gereja baru. Supaya kita bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan. Maka seperti apa yang tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Bahwa kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hal-hal yang dilakukan Tuhan Yesus pada waktu dia masih ada di dalam dunia ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, segala sesuatu dimulai dengan doa. Tuhan Yesus berkata, apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, semua itu berasal dari Bapa. Yang berarti apa yang Tuhan Yesus lakukan, semua berasal dari doa. Hubungannya dengan Bapa. Jadi bagi saya, yang menjadi prioritas utama yang harus dilakukan lebih dahulu adalah continually pray. Berdoa terus-menerus. Baru keempat hal lainnya dilakukan sebagai tindak lanjut dari doa tersebut. Peace dibuat sebagai singkatan supaya mudah diingat. Bukan sebagai urutan metode yang baku atau harus dilakukan secara berurutan. Hal yang kedua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah memberikan contoh dalam hal memberi. Keselamatan yang kita dapatkan karena Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk kita. Kemudian, apa yang harus kita lakukan untuk membalas semua ini? Kita juga harus memberi kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi, kalau kita memberi, Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda. Sekitar 15 tahun yang lalu, Tuhan berbicara kepada saya untuk memberi melalui Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ini yang disebut sebagai persembahan sulung. Sampai hari ini, saya tetap memberikan persembahan sulung ini. Dan apa yang Tuhan janjikan tidak pernah tidak ditepati. Saya tidak memaksa saudara harus memberi persembahan sulung. Tetapi kalau saudara mau diberkati di tahun-tahun yang sulit ini, lakukanlah itu dengan hati yang rela dan sukacita. Maka berkat Tuhan pasti akan digenapi. Persembahan sulung untuk tahun 2026 adalah seluruh penghasilan yang didapatkan pada bulan Januari 2026. Dan itu diberikan pada bulan Februari tahun 2026. Persembahan sulung adalah hasil pertama yang merupakan hasil terbaik secara kualitas maupun kuantitas. Hasil pertama dari kita, bukan sisa-sisa. Ini sesuai dengan referensi dari catatan Amsal 3 ayat 9 dan 10 dari
The Apologetic Study Bible, dan catatan Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, seri Life Application Study Bible versi Injili. Saya mengajak kita semua sebagai murid-murid Tuhan Yesus untuk menyelesaikan amanat agung seperti metode yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi, hal ini akan terjadi kalau kita hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sekali lagi, kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya percaya kalau itu kita lakukan, kita akan menjangkau dunia 7 tahun ke depan. Sampai dengan tahun 2033. Haleluya! Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Angkat tangan kita. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Mari kita berbahasa roh. Bapa, curahkan roh-Mu, urapi kami ya Aba. Terima pengurapan Tuhan, terima pengurapan Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung dengan target tahun 2033. Terima. Dalam nama Yesus. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Peringatan akan aku. Karena itu marilah, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Itu dengan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua, Tuhan. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Itu Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi kami. Engkau tegur kalau kami salah. Itu Engkau Aba. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus akan memberkati kita melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Berdoa, introspeksi. Lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau Tuhan ingatkan ada dosa yang harus diselesaikan, langsung minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni. Katakan ampuni. Ampuni saya Tuhan. Kau melihat anak-anakmu sedang meminta ampun Tuhan. Menyelesaikan segala sesuatunya dengan Tuhan. Bapa terima kasih.
Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Mari, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan dari tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diberikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya jadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Sekarang ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Yesus. Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kau melihat anak-anakmu semua. Saat ini kau sudah menyembuhkan yang sakit. Kau membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah. Kau menguatkan yang lemah. Kau memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi mereka yang putus asa. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Berkati anak-anakmu Tuhan. Berkati anak-anakmu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan sudah datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.